Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar kita semuanya? Luar biasa, amin. Yang luar biasa boleh lambaikan tangannya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Boleh bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Boleh keluar dari tempat duduknya, berikan salam, senyum, sapa saudara kita yang terkasih yang boleh ada di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Berikan senyum yang terbaik. Ya minimal 7 orang Bapak Ibu ya. Boleh dihitung masing-masing. Kalau sudah 7 atau lebih boleh duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Dan yakinkan bahwa hari ini kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Karena kita punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari satukan hati kita, tundukkan kepala. Kita berdoa, kita mulai ibadah kita siang hari ini. Bapa kami di surga, terima kasih. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Pada siang ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kasih karunia Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak buat segala berkat Tuhan. Terima kasih buat keluarga yang Tuhan berikan. Terima kasih buat pekerjaan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat studi yang Tuhan berikan. Terima kasih buat pelayanan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat teman-teman kami, buat kerabat kami, keluarga besar kami. Terima kasih Bapak. Dan hari ini kami datang kepada Tuhan. Hanya satu kerinduan kami, tujuan kami datang hari ini, yaitu untuk meninggikan nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Engkau nyatakan bagi setiap kami yang hadir pada hari ini. Berkati urapi kami semuanya satu persatu, pribadi lepas pribadi. Ada kemenangan, ada pemulihan, ada kesembuhan, mujizat terjadi bagi hidup kami. Dan nanti kami pulang, kami tidak sama seperti kami datang tadi. Kami pulang penuh dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya. Kami dedikasikan persembahkan ibadah kami siang hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Saudara yang siap menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mari bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita mau datang kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan Yesus kita tetap baik apapun kondisinya dalam kehidupan kita. Tidak pernah berhenti kebaikannya dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan, saudaraku, nyatakan rasa syukurmu. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mata tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap,
Sungguh lagi saudaraku, nyatakan kepada Tuhan, imanku berkata, iman kami berkata Tuhan, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Dia punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau bisa. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Nyatakan dengan iman saudaraku, walaupun gunung itu tak berpindah, kita tetap percaya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal walaupun masalahku masih ada, kami tetap percaya Tuhan, rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu. Mari sama-sama bangkit berdiri saudaraku, nyatakan imanmu dengan sungguh. Katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, yang ini iman kami Tuhan. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, yang berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih.
memiliki iman yang teguh kepadamu Tuhan. Walaupun masalah kami banyak Tuhan, kami tetap percaya Kau yang punya kuasa. Haleluya. Terimalah setiap sembah kami, terimalah setiap pujian kami Tuhan. Haleluya. Kau yang perkasa, Allah yang mulia. Oh, Kau penolong hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang sungguh baik bagi kami. Kami mau tetap memiliki iman kepadamu Tuhan. Haleluya. Kau penolong hidup kami. Terima kasih Tuhan. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang bagi saudaraku nyatakan penolongku, penolong. Yes. Penolong kami hanya dirimu Tuhan Yesus. Penghibur kami hanya Engkau Bapa kami Tuhan. Kau Bapa-Ku, Selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan lebih sungguh lagi saudaraku, penolongku hanya Kau Tuhan. Ku hanyalah dirimu, penghibur ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku, penolongku hanyalah dirimu, penghibur ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu menyertai, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau yang selalu Tuhan, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan boleh lambaikan tangannya saudaraku. Haleluya. Cas dulu kanan kirinya saudara. Ayo bersemangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita percaya kita adalah orang-orang yang dipilih. Ya, dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk seluruh bangsa. Amin. Haleluya. Mari bersemangat saudaraku. Bertepuk tangan untuk Tuhan. Muliakan nama Tuhan hari ini. Tinggikan namanya. Haleluya. Katakan, kita dipilih dari segala bangsa,
kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi. Terimalah Tuhan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Lebih semangat lagi saudaraku, sama-sama katakan, saya dipilih, saya dipilih dari segala, saya dipilih jadi umat, saya dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi. Terimalah Tuhan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Sama-sama angkat tanganmu saudaraku, katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Lebih sungguh melompat saudaraku, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah Tuhan, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah Tuhan, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Kiranya Engkau menerima seluruh sembah dan pujian kami Tuhan. Haleluya. Yang percaya Dia adalah Raja di atas segala raja, saudaraku boleh katakan haleluya. Kita mau menyatakan itu saudaraku. Haleluya. Mari nyatakan imanmu saudaraku. Datang bersyukur kepadanya. Nyatakan Dia adalah Raja. Haleluya. Mari datang katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatan, Dia penolongku, yang beri. Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami nyatakan Kau adalah Raja kami. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia
yang perkasa, Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolong yang di hidupku. Nyatakan Kau yang berjaya. Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, agunglah kebangkitanmu. Mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu. Kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu. Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Bertahta Kau Tuhan, agunglah, agunglah kebangkitanmu. Mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu. Dan mulia, masyurlah perbuatanmu. Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Bertahta Kau Tuhan Rajaku. Bertahta Kau Tuhan Rajaku, di atas segalanya. Haleluya. Sorakan haleluya. Umat Tuhan yang bersukacita, boleh kembali sila. Duduk saudaraku. Kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang akan beribadah di ruang sekolah minggu. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Baik, sebelum anak-anak kita akan beribadah sekolah minggu, kita akan doakan mereka supaya Tuhan berikan hikmat, kemampuan bagi mereka untuk menangkap dan memahami firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu, sehingga anak-anak ini sejak masa kecilnya telah dibangun dalam iman untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita arahkan tangan kita kepada mereka, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, ini kami umat-Mu yang mengasihi anak-anak ini. Kami rindu anak-anak ini sejak masa kecilnya telah dibangun teguh dalam Engkau kali itu Tuhan. Sebelum mereka akan pergi ke ruang sekolah minggu untuk belajar firman Tuhan, kami minta kepada Tuhan, Tuhan urapi mereka, berikan kemampuan bagi mereka untuk menangkap firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu, mereka bisa pahami, mereka bisa tangkap, sehingga anak-anak ini sejak masa kecilnya menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar mereka, Tuhan berikan kemampuan mengajar, menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ditangkap anak-anak ini sejak masa kecilnya, sehingga Tuhan dimuliakan, diagungkan. Urapi anak guru-guru sekolah minggu ini, mampukan mereka mengajar dengan hati yang mengasihi anak-anak ini, sehingga anak-anak ini akan bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan ke sekolah minggu, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan kepada petugas kolektan. Boleh maju ke depan.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih, bersyukur atas penyertaan Tuhan kepada kami pada saat detik ini. Kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Berkati persembahan kami ini agar boleh menjadi hidup yang harum di hadapan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati pribadi kami lepas pribadi. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Ku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di mengangkat tanganku, dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Lebih sungguh hati saudaraku datang kepada Tuhan, katakan, penuhi hatiku Tuhan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan. Bawa kami dekat, bawa ku dekat dalam hati-Mu. Oh, kami rindu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di. Mari sama-sama bangkit berdiri saudaraku, kita sambut firman Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih.
kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih. Mari rasakan kasih Tuhan. Rasakan kebaikan Tuhan. Yes. Penuhi dengan Amin kasih. Tuhan. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, Yes Lord. dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Katakan diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu. Katakan diam di hadirat-Mu. Diam di Hadirat-Mu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, syukur. Ini ungkapan hati kami yang kami katakan. Kami rasakan kasih Tuhan, kami rasakan kebaikan Tuhan, kami rasakan kemurahan Tuhan sehingga kami rindu diam di hadirat Tuhan sehingga kami mengalami kuasa, kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Hari ini kami ada di rumah-Mu Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh percaya Engkau juga ada di sini Tuhan. Karena Engkau berkata 2-3 orang berseru memanggil Engkau, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Dan karena itu kami yakin Engkau ada di sini. Dan ketika Tuhan ada di sini, Tuhan pasti kerjakan perkara-perkara besar. Karena itu pagi ini kami yakin yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, segala masalah Tuhan sudah selesaikan, bahkan kemenangan yang luar biasa Tuhan sudah berikan bagi setiap kami umat-Mu, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan pagi ini kami pun akan mendengarkan firman Tuhan. Suka mendengar firman Tuhan, kami minta Tuhan urapi hati, telinga dan pikiran kami, karena hati kami menjadi hati seorang murid, telinga seorang murid yang terbuka lebar-lebar kepada firman Tuhan, agar demikian setiap kami akan mengalami kuasa, kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sekarang Tuhan berfirman-Lah, karena kami semuanya telah siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Shalom. 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 Haleluya. Saya percaya kita semuanya bersukacita pagi ini karena kita rasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Amin. Kami juga tentu bersyukur kembali ada di Sipoholon ini untuk bersama-sama dengan jemaat memuji, membesarkan dan memuliakan Tuhan sehingga kita sama-sama bertemu dalam anugerah, kasih dan kebaikan Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan sampaikan kepada kita firman Tuhan Bapak Ibu sekalian yang saya beri judul pengorbanannya menyelamatkan kita. Pengorbanannya menyelamatkan kita. Ini adalah tema pada minggu yang ketiga di bulan April ini Bapak Ibu sekalian. Pengorbanannya menyelamatkan kita. Dan tema ini adalah bagian dari tema gereja kita selama bulan April Bapak Ibu sekalian. Di mana selama bulan April tema gereja kita adalah disalibkan dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus.
disalibkan dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Maksudnya adalah kita tidak hanya ke surga bersama-sama dengan Kristus, tapi kita juga mesti apa? Siap disalibkan, dikuburkan, siap disalibkan, mati, dikuburkan, baru bersama-sama bangkit bersama-sama dengan Kristus, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah sebuah kebenaran yang Alkitab ajarkan kepada kita, sehingga menjadi orang Kristen itu bukan hanya, oh saya orang Kristen nanti saya akan masuk surga, haleluya, puji Tuhan, enggak begitu. Menjadi orang Kristen itu betul-betul menjadi seperti Yesus. Makanya visi dari Gereja Bethel Indonesia sepanjang masa adalah menjadi seperti Yesus Kristus. Apanya yang menjadi seperti Yesus Kristus? Keseluruhannya Bapak Ibu sekalian. Yaitu apa? Ia disalibkan, ya kita juga harus disalibkan bersama-sama dengan dia. Dia mati, kita juga mati bersama-sama dengan dia. Dia dikuburkan, kita juga dikuburkan bersama-sama dengan dia. Dia bangkit, kita bangkit bersama-sama dengan dia. Dan kita hidup dalam hidup yang baru sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu adalah perjalanan iman Kristen yang saudara, yang saya, yang kita harus jalani sebagai orang-orang percaya. Amin. Makanya selama April ini tema gereja kita adalah disalibkan dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Dan tema ini sudah kita renungkan secara bertahap sejak Jumat Agung kemarin, di mana Jumat Agung kita renungkan firman dengan tema menyalibkan kedagingan. Jadi daging kita itu, sifat-sifat daging kita itu, Bapak Ibu sekalian, itu harus disalibkan sama seperti Yesus, disalibkan Bapak Ibu sekalian. Maka sifat-sifat daging kita, kedagingan kita pun harus disalibkan. Lalu dikuburkan. Makanya kemarin kita ada baptisan, yang dibaptis kemarin. Ada 2 orang Bapak Ibu sekalian. Adakah yang dibaptis di sini hari ini? Yang dibaptis kemarin boleh angkat tangan? Haleluya. Jadi kemarin ada 2 orang yang dibaptis, boleh berdiri supaya jemaat lihat, berdiri yang dibaptis kemarin. Nah ini adalah 2 orang yang dibaptis kemarin. Bapak Ibu, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya silakan duduk. Awalnya kita rencana ada 5 yang akan dibaptis, tapi karena satu dan lain hal yang 3 orang belum bisa ikut dibaptis. Karena begini Bapak Ibu sekalian, di gereja kita ini Bapak Ibu sekalian, seseorang dibaptis itu enggak asal ditenggelamkan gitu. Betul-betul harus ngerti dulu arti dan makna baptisan itu. Maka sebelum dibaptis maka harus ikut dulu pengarahan prabaptisan. Jadi baptis itu bukan cuma mandi doang. Jadi makanya seyogianya 5 yang akan dibaptis Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang memenuhi syarat tadi Bapak Ibu sekalian itu apa? Sudah mengikuti pengarahan baptisan. 2 orang yaitu yang kita baptis. Nanti kita nantikan yang lain Bapak Ibu sekalian supaya apa? Saya katakan kemarin kepada mereka, dibaptis adalah kita mati bersama Kristus. Jadi ketika kita ditenggelamkan di atas air, itu artinya kita mati bersama dengan Kristus. Ketika kita dalam air, kita dikuburkan bersama dengan Kristus. Lalu kemudian ketika kita dikeluarkan dari air, apa? Kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Lalu sesudah itu kita akan hidup dalam hidup yang baru, yaitu apa? Menyelipkan kedagingan. Sifat-sifat daging kita itu harus kita tanggalkan dan tinggalkan satu persatu. Amin. Amin. Itu sudah kita renungkan pada Jumat Agung kemarin. Lalu pada minggu pertama yaitu hari Paskah kita sudah renungkan firman Tuhan. Mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Jadi kita tidak hanya tahu, sesudah Yesus mati, dia dikuburkan 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Nggak cukup itu aja. Harus kita alami kuasa kebangkitan itu sehingga seperti Yesus bangkit dari antara orang mati, maka kita juga punya optimisme dalam menjalani hidup. Punya rasa percaya diri dalam menjalani hidup. Kenapa? Karena Yesus sudah menang atas maut, yaitu dia sudah mengalahkan puncak dari seluruh penderitaan.
maka kita juga pasti akan menjadi orang Kristen yang berkemenangan atas masalah kita, persoalan kita, pergumulan kita, tantangan kita, sehingga kita betul-betul menjadi orang Kristen yang berkemenangan dalam dunia ini. Amin. Enggak misalnya orang Kristen sebentar kalah, sebentar mundur, sebentar lemah, sebentar ini, enggak gitu. Karena untuk jadi orang Kristen itu butuh apa? Butuh komitmen sungguh-sungguh. Butuh komitmen sungguh-sungguh. Butuh bayar harga yang luar biasa. Gak hanya sekedar gitu Bapak Ibu sekalian. Makanya perlu mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Lalu pada minggu kedua, minggu lalu, sudah kita dengar firman dengan tema kebangkitan Kristus mengubah kehidupan. Jadi kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus yang sudah kita alami itu harus mengubah hidup kita sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang berbeda dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Kemarin saya katakan kepada yang dibaptis, sekarang kalian mati bersama Kristus. Sesudah itu bangkit bersama dengan Kristus. Dan karena itu kalian diberi nama baptis. Identitas baru. Dengan dibaptisnya kita bukan kita yang lama lagi. Kita adalah kita yang baru, yang harus hidup baru sesuai dengan firman Tuhan. Minggu lalu sudah kita dengar itu, kebangkitan Kristus mengubah hidup kita, mengubah kehidupan kita secara keseluruhan. Kita bukan kita yang lama lagi. Kayak saya seringkali berkata Bapak Ibu sekalian, jadi orang Kristen itu gak main-main. Gak cuma sekedar saya terdaftar di gereja, saya datang ke gereja sekali seminggu, gak begitu. Ini betul-betul komitmen yang luar biasa di hadapan Tuhan. Apalagi jadi hamba Tuhan. Itu harus rela bayar harga dalam segala hal. Kemarin ada beberapa hamba Tuhan datang ke sini, konsultasi kepada saya, mereka pengen mendirikan sebuah gereja. Saya bilang sama calon gembalanya itu, saya bilang kalau kau hanya pengen jadi gembala mendirikan gereja, saya bilang terlalu mahal harga yang harus kau bayar. Karena harga untuk menjadi gembala itu, jangan kita pikir, wih gembala hebat. Enggak gitu. Ada harga yang sangat mahal yang harus kita bayar. Sama saya bilang, kami ke sini, kami sadar betul ini Tuhan suruh kami ke sini. Dan kami iakan apa yang Tuhan suruh itu, kami bayar harga. Saya bilang kami komitmen datang ke sini sekali sebulan. Ongkos kami kemari aja sekali sebulan itu dengan operasional selama seminggu di sini. Paling tidak kami habiskan 10 juta setiap kali datang. Apalagi sekarang ongkos udah lebih dari 2 juta sekali jalan. Jadi ongkos saja sekali jalan 4 juta 2 orang, bolak-balik udah 8 juta kan gitu kan. Belum lagi operasional kita selama di sini pokoknya. Paling sedikit 10 juta. Tapi saya bilang, tapi kami sudah jalan ini hampir 2 tahun. Kami gak pernah mengeluh. Dan kami tidak pernah absen datang kecuali ada hal-hal yang harus membuat kami absen. Misalnya pelayanan katakanlah, misalnya yang sudah terjadwal lama sekali katakanlah sehingga kami harus melayani itu. Jadi saya bilang sama kawan saya ini, kalau kau hanya pengen jadi gembala mendirikan gereja, saya bilang terlalu mahal nanti harga yang harus kau bayar. Karena melayani di kampung ini saya bilang, jangan berpikir mendapat, enggak memberi. Saya dari dulu punya prinsip itu, melayani adalah apa? Memberi, bukan mendapat. Bukan mendapat.
Makanya Bapak Ibu, minggu lalu sudah kita dengar firman, kebangkitan Kristus mengubah kehidupan kita, mengubah pola pikir kita, mengubah perilaku kita, mengubah cara pandang kita pada dunia, pada masalah dan sebagainya. Sehingga kita betul menjadi orang-orang Kristen yang komitmen dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Dan saya bersyukur tentu kawan-kawan pelayanan di sini, mereka betul-betul komit untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, cuma itu saja. Saya juga bilang kepada teman-teman tim sepelayanan saya di Permata Bekasi dan Ujung Menteng, saya bilang cuma satu target kita, yaitu apa? Menyenangkan Tuhan. Cuma itu aja. Target kita hanya ingin menyenangkan Tuhan. Kalau kita sudah senangkan Tuhan, kan Tuhan bilang kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu, jangan dibalik. Jadi minggu lalu sudah kita dengar firman, kebangkitannya mengubah kehidupan. Hari ini kita akan dengarkan firman, pengorbanannya menyelamatkan kita. Dan minggu depan akan kita renungkan firman dengan tema penebusannya memulihkan gambar Allah dalam diri kita masing-masing. Kan kita tahu ketika Tuhan menciptakan kita, maka Tuhan ciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. The mood and the salam kata aslinya. Tapi karena dosa, gambar Allah itu sudah rusak. Alkitab bilang semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, gambar Allah dalam diri kita yang sudah rusak oleh karena dosa itu harus dipulihkan sehingga kelak kita bisa menjadi mempelai-mempelainya Kristus. Kalau kita nggak serupa dengan Dia, kalau gambar Allah dalam diri kita belum dipulihkan, maka kita tidak lain jadi mempelai-mempelainya Kristus. Makanya sekali lagi jemaat sekalian, ayo kita serius ikut dengan Tuhan, karena kita tahu Tuhan pasti akan berkati kita, akan tolong kita, akan jaga kita, akan lindungi kita. Saya katakan kemarin kepada yang dibaptis, saya kutip ayat di Matius pasal 28 ayat 20 bagian B itu, Tuhan bilang begini, setelah perintah baptisan, ajar Tuhan bilang begini, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi percaya kalau kita berjalan dalam kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan sertai kita sampai kepada akhir zaman. Maksudnya apa? Tuhan tolong kita, Tuhan berkati kita, Tuhan jagai kita, Tuhan lindungi kita sehingga kita nggak perlu khawatir dengan hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan Sang Raja itu akan melindungi dan mengurapi kita orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian kita akan renungkan tema yang pengorbanannya menyelamatkan kita. Tentu saja kita buka Alkitab, kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Roma pasal 3 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu sekalian, kita akan baca firman ini berganti-gantian. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, sidang jemaat baca ayat-ayat yang genap. Jadi saya mulai ayat 21, saudara teruskan 22 sampai 26, kita baca berganti-gantian agar kita semuanya sama-sama dapat berkat dari pembacaan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya
Amin. Lihat, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu sekalian dan jemaat yang Tuhan kasihi, jelas sekali kita lihat di sana bahwa pengorbanannya menyelamatkan kita. Pengorbanannya membenarkan kita. Pengorbanannya memberikan keselamatan kepada kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Makanya saya katakan di sana Bapak Ibu sekalian, pengorbanan Kristus di kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati telah menyebabkan kita mengalami anugerah keselamatan yang sempurna. Jadi pengorbanan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya itulah yang membuat saudara, membuat saya dan membuat kita mengalami anugerah keselamatan yang sempurna. Jadi keselamatanmu itu, keselamatanku itu, keselamatan kita itu sudah sempurna dalam Kristus. Tapi lalu bukan berarti, oh kalau gitu kita gak usah bikin apa-apa lagi. Kan keselamatan kita sudah sempurna dalam Kristus. Tidak begitu. Justru setelah kita diselamatkan, kita harus apa? Kita harus, Alkitab bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Hidup sebagai warga kerajaan Allah dengan hukum-hukum kerajaan Allah. Jadi kita ngerti status kita Bapak Ibu sekalian sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan dan kita menyesuaikan diri dengan apa? Dengan pola hidup kerajaan Allah itu. Makanya hari ini Bapak Ibu sekalian kita akan mempelajari beberapa hal yang sangat penting berkaitan dengan keselamatan yang telah kita terima itu. Pertama adalah Alkitab katakan tadi kita semuanya telah mengalami pembenaran. Kita dinyatakan benar walaupun kita sebetulnya tidak benar. Kita dinyatakan benar walaupun sebetulnya kita tidak benar. Saya katakan di sana setiap orang yang percaya kepada Kristus akan dibenarkan di hadapannya. Dibenarkan berarti dinyatakan benar, dinyatakan tidak bersalah. Jadi walaupun saudara tidak benar, walaupun saya tidak benar, walaupun kita berdosa, tetapi oleh karena pengorbanannya, saudara, saya dan kita dinyatakan benar oleh Tuhan. Dan tidak ada yang bisa membantah itu. Saya katakan di sana hal ini dimengerti dengan membayangkan suasana pengadilan. Seorang terdakwa di kursi pesakitan yang seharusnya dihukum berat, ternyata dibebaskan dari tuntutan hukum apapun kenapa dia dinyatakan benar oleh Sang Kristus itu. Jadi saudara bisa bayangkan kita ini tadinya adalah seorang terdakwa di pengadilan. Dan palu tinggal diketok saja. Yang menyatakan bahwa kau akan mati karena dosa-dosamu, karena pelanggaran-pelanggaranmu. Tiba-tiba ada seseorang yang menginterupsi pengadilan itu. Dia bilang, interupsi para hakim, jangan hukum dia. Biar saya menjadi pengganti menerima hukuman yang seharusnya bagi dia. Makanya saya katakan seharusnya kita dihukum, dimurkai Allah. Tetapi karena Kristus Yesus membela kita, dengan mati di kayu salib untuk kita, dengan mengorbankan nyawanya,
mengorbankan darahnya, maka kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Makanya saya katakan kepada kita ini adalah orang yang berutang sama Tuhan. Gak layak kita nuntut sama Tuhan. Kenapa? Orang yang berutang. Orang yang berutang. Kita berutang nyawa sama Yesus. Jadi kalau kita bisa katakanlah hanya untuk kebaktian saja. Aduh kayak susah bener ya kebaktiannya. Hanya melayani, aduh kayaknya berat benar ya melayani ya. Mesti doa lagi, mesti latihan lagi. Berat benar ya saudara. Yesus menyelamatkan saudara, menyelamatkan kita. Jauh lebih berat daripada itu. Kalau saudara renungkan prosesi Via Dolorosa itu. Mulai dari perjamuan malam di Upper Room sampai turun ke Taman Getsemani, dia berdoa di situ. Kalau saudara baca baik-baik doa Yesus di Taman Getsemani itu, Alkitab bilang dicatat di sana dia berdoa dengan gemetar, dengan keringat bercucuran, bahkan keringatnya bercampur darah. Itu menunjukkan bahwa dia mengalami sebagai manusia ya, dia mengalami tekanan yang luar biasa. Dan dengan gemetar dia berkata, Bapa kalau boleh, lalukanlah cawan daripadaku. Kenapa? Karena jalan sengsara untuk menebus engkau itu, jalan salib untuk menyelamatkan saya itu beratnya luar biasa. Makanya dengan gemetar dia berkata, Bapa kalau boleh, lalukanlah cawan daripadaku. Tapi dia bilang, tapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Jadi dengan pengorbanannya, engkau dibenarkan, saya dibenarkan, kita dinyatakan benar. Sehingga segala dosa-dosa masa lalu, dosa masa kini, dan dosa masa depan, itu sudah diampuni oleh Tuhan. Tinggal saudara, tinggal kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan seperti yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, Alkitab ini mencatat bahwa kita bebas dari hukum Taurat. Kita bebas dari hukum Taurat. Saya katakan di sana Bapak Ibu sekalian, manfaat lain dari kematian Kristus adalah pemberlakuan prinsip kebenaran karena iman. Pemberlakuan prinsip kepembenaran karena iman, bukan karena hukum Taurat. Karena Kristus adalah penggenapan dari seluruh hukum Taurat. Ini disebutkan dalam Matius pasal 5 ayat 17 itu. Hal ini ingin menegaskan bahwa seseorang dibenarkan di hadapan Allah bukan karena usaha atau perbuatannya karena mentaati hukum Taurat, melainkan semata-mata karena anugerah yang kita terima karena iman. Itu yang kedua yang kita pelajari dari pembacaan firman ini. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bukan berarti lalu kalau gitu kita bebas dari hukum Taurat. Kan bila Alkitab bilang jangan membunuh. Kan bebas kan sekarang saya boleh membunuh. Alkitab bilang jangan berzina. Hukum Taurat bilang jangan berzina. Kan saya kan sudah bebas dari situ. Berarti sekarang saya boleh berzina dong. Bebas-bebas kenapa? Kan hukum Taurat sudah gak begitu. Justru tuntutan hidup baru itu jauh lebih berat daripada tuntutan hukum Taurat itu. Tapi bukan lagi untuk diselamatkan, melainkan karena kita sudah diselamatkan. Bukan lagi sebuah beban, tetapi sebagai tanda syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Itu yang kedua yang kita pelajari Bapak Ibu sekalian melalui pembacaan firman Tuhan ini. Lalu yang ketiga yang kita pelajari melalui pembacaan firman ini adalah Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah di sana kita diangkat sebagai anak Allah, alias kita diadopsi.
kita diangkat sebagai anak Allah alias kita diadopsi. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, boleh tampilkan ayat itu. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 dikatakan di sana begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi engkau yang percaya pada Yesus, saya yang percaya pada Yesus, kita yang percaya pada Yesus dikatakan di sana, diberinya kuasa, diberinya otoritas, diberinya hak menjadi anak-anak Allah. Jadi dengan kematiannya, dengan kebangkitannya, engkau, saya dan kita tadi diangkat sebagai anak-anak Allah. Kita diadopsi. Jadi kau bukan lagi anak iblis, bukan lagi anak yang tidak benar, tapi kau, saya dan kita adalah anak-anak Allah yang telah menerima, lihat, kuasa, hak, otoritas sebagai anak-anak Allah. Jadi jangan lagi lihat dirimu sebagai seseorang, misalnya katakanlah ada orang yang gagal. Ya, saya ini pasti orang gagal lah selama-lamanya lah. Karena nyatanya bapak saya orang gagal, keluarga saya orang gagal, maka saya jadi orang gagal. Tidak. Karena kau sudah percaya pada Yesus, maka engkau sudah diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kau sudah diberi hak, sudah diberi otoritas. Tinggal sekarang jalani gaya hidup baru dalam Kristus itu. Maka tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan pasti tolong kita, Tuhan pasti berkati kita, Tuhan pasti tuntun kita sehingga kita semuanya akan mengalami orang-orang Kristen yang berkemenangan. Jadi lihat saudara, jadi kita yang percaya, Yohanes 1:12 tadi mengatakan bahwa kita telah diangkat menjadi Allah. Saya katakan di sana, jadi Yohanes pasal 1:12, Roma 8:15 menyatakan bahwa kita yang menerima Yesus diberi kuasa atau hak untuk menjadi anak-anak Allah. Kita diadopsi menjadi anak-anaknya. Alkitab bilang kalau kita adalah anak, berarti kita berhak menerima warisan-warisan dari Tuhan. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 17, coba buka ayat itu, Roma 8 ayat 17, dikatakan di sana begini. 8, 17, 2 ayat lagi. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Maka saya katakan tadi, kita harus seperti Yesus. Disalibkan bersama Kristus, mati bersama Kristus, dikuburkan bersama Kristus, dibangkitkan bersama Kristus, baru kita menerima warisan bersama-sama dengan Kristus. Baru kita menerima warisan bersama-sama dengan Kristus. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya katakan di sana lebih lanjut kepada para pemimpin itu, saya katakan di sana Alkitab berulang kali menyatakan bahwa warisan kita adalah kekayaan yang luar biasa yang akan kita terima di dalam kerajaannya di surga. Itu disebutkan dalam Efesus pasal 1 ayat 3 itu. Boleh tampilkan ini. Efesus 1 ayat 3, Bapak Ibu sekalian, dikatakan di sana jelas. Kita akan menerima warisan itu. Terpujilah Allah dalam Bapa kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus, lihat, telah mengaruniakan kepada kita segala berkat di surga.
Dia sudah wariskan kepada kita. Maka sekali lagi, jangan lihat lagi dirimu, nggak bisa, saya pasti akan miskin selama-lamanya. Enggak. Bilang sama dirimu, kau adalah anak Allah. Kau berhak menerima, kau berhak, sudah diberikan kuasa, sudah diberikan hak sebagai anak-anak Allah. Karena itu katakan pada dirimu, kau harus optimis, kau harus kuat dalam menjalani hidup sehingga tantangan tidak mengalahkan engkau, persoalan tidak mengalahkan engkau, penyakit tidak mengalahkan engkau, pergumulan tidak mengalahkan engkau. Kenapa? Karena Tuhan memang sudah berikan kepada kita hak yang luar biasa itu. Karena itu saudara, saya katakan dalam catatan penutup itu, karena itu sebagai anak-anak Allah, Paulus katakan dalam Filipi pasal 2 ayat 12 itu, kerjakanlah keselamatanmu. Hiduplah dalam hukum-hukum kerajaan Allah. Hiduplah dalam pola hidup kerajaan Allah. Dengan melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai anak-anak Allah. Sehingga dengan demikian semua janji Tuhan tadi akan Tuhan berikan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Amin. Saya berdoa supaya firman ini kita tangkap dan kita paham Bapak Ibu sekalian, dan kita renungkan dalam kehidupan kita serta kita lakukan. Maka kita semuanya pasti akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. 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 Bilang dulu, saya adalah anak Allah. Bilang, saya sudah diangkat jadi anaknya. Saya punya hak sebagai anak Allah. Amin. Katakan itu tiap hari pada dirimu. Sehingga kau kamu lihat dunia ini ringan. Kenapa? Karena ada otoritas yang luar biasa dalam diri saudara, saya dan kita sekalian. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdiri semua Bapak Ibu sekalian. Kita siapkan diri kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Mari rekan pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, saya rindu kita semua berdiri tegak dan sekarang menyadari dan memahami bahwa engkau adalah anak Allah. Karena dia berkata, semua yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kau yang sudah menerima Yesus dari hatimu yang terdalam, kau adalah anak Allah. Asal kau menjalani apa yang dia perintahkan, mati bersama dengan dia, disalibkan bersama-sama dengan dia, dikuburkan bersama-sama dengan dia, bangkit bersama-sama dengan dia, kau akan mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Coba kita lihat diri kita. Sudahkah selama ini kita mempraktekkan gaya hidup kerajaan Allah? Ataukah kita masih hidup dengan gaya hidup dunia ini? Hari ini Tuhan ada di sini. Dia mau kita ambil komitmen bahwa saya adalah anak Allah. Karena saya percaya pada Yesus, maka saya akan melakukan apa yang dia perintahkan. Maka semua janjinya, semua otoritasnya akan diberikan kepada kita. Mari katakan itu dalam hati saudara.
Tuhan Yesus, Kau dengar umat-Mu yang sedang menyatakan keyakinan dan kepercayaan mereka bahwa mereka adalah anak Allah, anak-Mu Tuhan, yang telah Kau tebus dengan pengorbanan darah-Mu di kayu salib. Kau telah membenarkan mereka. Kau telah mengangkat mereka jadi anak-Mu. Dan Kau telah memberikan kuasa kepada mereka sebagai anak-anak Allah. Karena itu Tuhan, mulai sekarang pegang tangan anak-anak-Mu ini. Jagai mereka. Jangan ada seorang pun di antara mereka yang menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Tapi biarlah semua anak-anak-Mu ini hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan. Hari ini kami akan dipersekutukan dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus sebagai tanda komitmen kami. Kami telah dipersatukan dengan tubuh-Mu. Kami telah dipersatukan dengan darah-Mu. Karena itu segala janji Tuhan menjadi bagian kami. Pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan kasih Tuhan menjadi bagian kami, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami akan dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus ini. Karena itu kami minta Tuhan curahkan rahmat dari surga atas roti dan anggur ini, sehingga roti dan anggur menjadi tubuh dan darah bagi setiap kami. Supaya kenapa apa yang Tuhan firmankan, oleh bilur-Mu penyakit kami disembuhkan, masalah kami diselesaikan, persoalan kami diambil alih oleh darah-Mu Tuhan. Kami semua ditahirkan, dikuduskan dan dilayakkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, rekan-rekan pelayan silakan teruskan kepada umat Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Amin. Bukan dengan emas perak Kau menebus diri. Amin. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Amin. Hidup ini pada mesbahmu, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau semua sudah menerima roti dan anggur, mari kita berdiri di hadapan Tuhan, kita siapkan diri kita
untuk dipersekutukan dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus. Haleluya. Mari kita bersiapkan roti dan anggur di tangan kita masing-masing. Silakan pegang roti tanganku masing-masing. Angkat lebih tinggi dari kepalamu. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, firman Tuhan berkata, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Inti firman ini adalah ketika kita dipersekutukan dengan tubuh dan darah Yesus, perjamuan kudus seperti ini, harus percaya betul bahwa Yesus telah menyerahkan tubuh dan darahnya bagi setiap kita. Tubuh yang penuh dengan bilur-bilur, namun dia berkata, karena bilurnya penyakitmu disembuhkan, masalahmu diselesaikan, persoalanmu diambil alih. Oleh darahnya kau ditahirkan, dikuduskan dan dilayakkan di hadapan Tuhan. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sudah percayakah engkau bahwa Yesus telah mengorbankan tubuhnya untukmu? Makanlah dalam nama Yesus. Tubuh yang dipecah-pecah oleh karena dosa kita. Tubuh yang penuh dengan bilur-bilur oleh karena kesalahan kita. Namun kepada kita dia berkata, karena bilurnya penyakitmu disembuhkan, masalahmu diselesaikan, persoalanmu diambil alih, oleh darahnya kau ditahirkan. Sekarang kau cawan ini dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sudah percayakah engkau bahwa Yesus telah mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosamu? Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Ucapkan syukur. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur, kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan Allah yang ajaib. Mari ucapkan syukur. Ucapkan syukur, ucapkan syukur, ucapkan syukur, ucapkan syukur. Dia sudah membenarkan engkau, dia sudah mengangkat engkau menjadi anaknya, dia sudah sembuhkan penyakitmu, dia lepaskan engkau, dia bebaskan engkau dan beri mujizat dan kemenangan bagi setiap kita. Sinama Rama nama 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 ya nama Zeh, haleluya. Syukur
ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Kau telah menjadi anaknya. Kita jadi anaknya. Dia telah tebus kita. Dia bebaskan kita. Dan dia akan jagai kita. Akan pelihara kita. Akan beri mujizat dan kemenangan bagi setiap kita. Amin. Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kau telah tebus anak-anakmu ini. Kau telah jamah mereka. Kau telah jadikan mereka jadi anak-anakmu Tuhan. Kau telah himpunkan mereka di tempat ini. Tuhan jagai umat-Mu ini. Tuhan pelihara mereka. Bawa mereka kepada kehendak dan rencana-Mu. Yes. Yes. Dalam nama Yesus. 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 Makasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah jamah kami. Kami percaya Tuhan telah sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, yakinkan yang ragu-ragu, dan tuntun kami kepada kehendak dan rencana Tuhan sehingga kami akan mengalami kehendak dan rencana Tuhan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Dan teman silakan duduk. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mau sampaikan beberapa hal kepada kita sebelum saya turun ke bawah. Pertama Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan kepada kita, gereja ini melayani jemaat secara paripurna. Mulai dari anak kecil, maka kita serahkan mereka kepada Tuhan. Maka di gereja kita ini akan ada penyerahan anak bagi anak-anak yang kecil. Di gereja kita anak-anak tidak dibaptis, tapi diserahkan kepada Tuhan supaya menjadi milik Tuhan, yang dijaga Tuhan, dilindungi dan dipelihara Tuhan. Itu tuh anak-anak. Lalu setelah mereka bertumbuh, ngerti firman Tuhan, maka pelayanan kedua adalah pelayanan baptisan selam. Mereka yang sudah percaya dibaptiskan secara selam, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian mereka diajar secara iman, secara bertahap. Maka tiap Kamis kita di sini ada doa dan pendalaman Alkitab. Kepada kita akan diajar Alkitab secara bertahap sehingga kita paham Bapak Ibu sekalian Alkitab dan kita ngerti bagaimana percaya kepada Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan sehingga kita betul-betul menjadi orang Kristen yang paham. Lalu bagi orang yang dewasa yang pengen menikah, maka di gereja kita ini ada pelayanan pernikahan bagi mereka yang akan menikah. Tentu sebelum menikah, sebelum dibaptis, mereka harus mengikuti dulu tadi pengarahan baptisan. Supaya ngerti baptisan itu. Nah bagi mereka yang sudah dewasa dan pengen menikah, maka gereja kita ini melayani pernikahan. Bagi mereka-mereka yang sudah dewasa yang ingin menikah. Sekali lagi sebelum menikah harus mengikuti dulu sesi pembinaan pra-pernikahan. Ada berapa sesi itu Bapak Ibu sekalian, lalu nanti melengkapi seluruh surat-surat. Baru kemudian kita baru nikahkan di gereja kita ini. Tapi dasarnya adalah harus dibaptis dan menjadi warga jemaat sini. Jadi pelayanan kita terbatas pada jemaat kita yang di sini. Dibaptis dulu, warga jemaat dulu, baru katakanlah mau menikah tadi akan kita lakukan pelayanan konseling pranikah, lalu kemudian pemberkatan nikah.
Lalu kemudian terhadap keluarga-keluarga yang sudah berkeluarga namun belum dilakukan pemberkatan pernikahan. Karena di kampung kita ini kan ada segi keunikannya dibandingkan negara lain. Ada yang menikah tidak diberkati di gereja tapi di Pasu Raja. Yang seperti itu kita akan melakukan apa yang namanya peneguhan pernikahan. Walaupun mereka sudah menikah tapi di mata Alkitab itu belum teguh, maka boleh diteguhkan. Nah, sebelum teguhkan pernikahan maka sekali lagi tentu Bapak Ibu sekalian surat-surat legalitas segala macam mesti diserahkan kepada kita. Tanpa legalitas yang lengkap kita tidak bisa melakukan pelayanan itu. Apalagi katakanlah baik pernikahan maupun peneguhan nikah, kita betul-betul hati-hati benar di sana. Kenapa? Karena itu mengandung pidana. Mengandung pidana. Misalnya katakanlah ada orang datang, Pak tolong berkati kami Pak. Ternyata dia menikah, udah pernah menikah dengan orang lain. Dan belum dinyatakan bercerai, ada surat cerainya. Maka pendeta bisa masuk penjara itu. Karena menikahkan orang yang terikat nikah, itu pidana. Jadi makanya kita selalu berpatokan pada surat. Pada surat, yang penting sudah percaya pada Tuhan, kemudian suratnya ada baru kita layani. Makanya hari ini kita akan lakukan peneguhan pernikahan dari keluarga Bapak Paindoan Siahaan dan Ibu Meli Magdalena Tampubolon. Karena mereka sudah lengkapi surat. Nanti yang lain kalau mau diteguhkan seperti ini Bapak Ibu sekalian, silahkan datang kepada kita dan lengkapi surat. Selengkap mungkin kita mesti periksa dulu. Setelah kita periksa kita katakan oke, baru oke gitu. Kalau tidak ya kita suruh perlengkapi dulu. Dan suratnya mesti kita pegang. Karena ini bicara undang-undang. Jangan sampai pendeta nanti masuk penjara gara-gara ketidaktahuan. Saya sudah lepaskan beberapa pendeta dengan kasus seperti ini. Dulu yang sempat viral luar biasa itu, ada satu pendeta terkenal di Jakarta, punya jemaatnya puluhan ribu Bapak Ibu sekalian. Lalu ada jemaat yang sudah setia beribadah, dua-dua minta pada pendeta ini, tolong diberkati pernikahan kami. Sudah dilengkapi semua persyaratannya, surat N123 dari kelurahan, asal usul dan sebagainya, lalu diberkatilah di gereja. Begitu diberkati ternyata si perempuannya itu sudah pernah menikah di Filipina. Gugat kemari, hampir masuk penjara itu pendeta. Kita punya LBH Betel, Lembaga Bantuan Hukum Betel. Saya bilang tolong maju ke sana karena ada surat asal usul dari kelurahan yang menyatakan dia masih perjaka dan gadis. Jadi dalam hal ini pendeta tidak melanggar hukum, hanya lalai saja. Namanya pendeta kan percaya kalau jemaat bilang, Pak kami belum menikah Pak. Tapi kemudian lakukan, tapi kemudian konsekuensi hukumnya mesti ditanggung. Puji Tuhan waktu itu dengan kita meyakinkan pengadilan dan lain sebagainya, akhirnya beres itu karena itu tidak masuk penjara si pendeta yang terkenal ini. Jadi karena itu teman-teman jemaat sekalian, kita akan layani peneguhan pernikahan dengan tadi kita sudah mendapatkan surat dari kedua pihak itu, sehingga dengan demikian kita juga aman, gereja kita aman, dan juga tentu keluarga itu juga berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi karena itu hari ini kita akan teguhkan pernikahan dari Bapak Paindoan Siahaan dan Ibu Meli Magdalena Tampubolon yang telah kita mendapatkan suratnya secara lengkap, dan akan kita doakan keluarga ini, dan nanti tentu akan kita berikan surat peneguhan nikah kepada mereka. Karena teman-teman surat itu penting khususnya bagi teman-teman yang muda-mudi, yang masih muda-muda ya. Jangan sampai berpikir yang penting kami sudah menikah di Pasu Raja. Nanti lahir anak, urus akte kelahiran, itu pasti dibuatnya apa? Anak lahir di luar nikah. Walaupun sudah nikah di Pasu Raja. Tapi itu tetap akan dibuat dalam akte kelahirannya anak lahir di luar nikah. Anak dari ibu disebutnya, tidak ada bapaknya. Itu nanti akan sangat melukai hati anak itu. Setelah dia dewasa, ternyata saya ini anak di luar nikah.
Makanya teman-teman, legalitas itu menjadi sangat penting. Ya, jadi anak muda khususnya kalau mau menikah urus baik-baik. Kalau mau pacaran baik-baik. Yakinkan bahwa kau cocok dengan orang yang dengannya kau berpacaran. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Karena nanti kalau sudah berumah tangga itu pasti banyak konflik. Banyak masalah. Begitu udah menikah, nggak bisa lagi mundur. Alkitab bilang, sebetulnya Alkitab bilang, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh apapun kecuali oleh maut. Kan nggak mungkin didoakan, kan Tuhan ambillah suami saya ini. Yang Tuhan tidak mau ambil itu. Makanya anak-anak muda khususnya ini, anak-anakku sekalian, ketika pacaran yang betul, ketika akan menikah, betul-betul berdoa. Tanya Tuhan, Tuhan ini tulang rusukku atau bukan? Jangan sampai kita pikir tulang rusuk padahal tulang rusak, ya kan? Itu jadi masalah besar. Makanya teman-teman sekali lagi, yang akan kita lakukan, lalu tentu sesudah itu ada yang meninggal, ya kita akan lakukan pelayanan kematian. Pelayanan kematian. Sehingga dengan demikian, pelayanan gereja kita, pelayanan yang paripurna, kita berdoa terus. Jemaat kita ini bertumbuh dalam iman. Keluarga-keluarga setia beribadah, percayalah gereja ini akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk apa? Untuk membina, menuntun, membimbing sampai pada kematian. Jadi kita nggak melayani hanya waktu hidup, kita melayani sampai mati. Amin. Amin. Di Permata Bekasi kita punya, mungkin nanti ke depan kalau kita sudah agak settle lagi, kita akan buat itu, ada iuran diakonia. Jadi tiap bulan tiap keluarga kasih iuran diakonia 25.000 satu keluarga. Kalau meninggal di antara mereka yang terdaftar dalam kartu keluarga, maka gereja akan menyediakan tanah kuburan, peti mati, dan ambulans. Itu kita lakukan di Permata Bekasi. Kita harapkan ke depan tentu setelah jemaat kita makin eksis, ini juga perlu kita lakukan. Sehingga dengan demikian tapi mungkin kalau di kita ini kan masih lebih lebih friendly lah, marga, persautaan dan lain sebagainya masih amat sangat katakanlah bisa lah melakukan itu. Tapi di Jakarta sana kami pernah mengalami banyak kasus. Ada orang meninggal Kristen tapi nggak ada yang nguburin. Nggak ada yang nguburin. Kita tanya, kamu di mana bergereja selama ini? Ya kami gereja Pak, kadang di sana, kadang di sana, kadang di sana, kadang di sana. Lalu kalian terdaftar di mana? Nggak terdaftar Pak. Jadi waktu mereka lapor ke gereja, Pak, keluarga kami meninggal. Gereja bilang, kamu nggak terdaftar di sini. Akhirnya banyak yang terlantar. Jadi GB Permata Bekasi itu banyak menguburkan orang yang seperti itu. Dan tentu saya ingin Bapak Ibu sekalian membangun sebuah gereja yang betul-betul solid dan kuat. Karena itu saya ingin Bapak Ibu sekalian kita komit kepada Tuhan, komit kepada gereja supaya dengan demikian kita dituntun dan dibimbing Tuhan seperti yang kita telah dengarkan firman tadi. Amin. Amin. Jadi itu yang mau kita lakukan. Jadi ke depan kalau ada yang mau diteguhkan nikah seperti ini, kami minta supaya surat-surat dilengkapi secara lengkap. Kami periksa setelah kita on, lalu bisa kita lakukan setiap bulan kami datang bisa kita lakukan itu. Ya, asal betul-betul suratnya sudah lengkap. Tapi tentu yang mau menikah, tentu ada lagi persyaratan katakanlah yang harus diikuti, konseling pranikah dan lain sebagainya. Itu hari ini saya undang ke depan Bapak Paendoan Siahaan dan Ibu Meli Magdalena, boleh maju ke depan. Kita akan doakan mereka, kita teguhkan pernikahan mereka menjadi keluarga yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita semua jemaat berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan Yesus, di hadapan-Mu Tuhan, kami datang sekarang bersama dengan Bapak Paindoan Sihaan dan Ibu Meli Magdalena Tapuwolon yang datang kepada Tuhan melalui gereja ini untuk diteguhkan pernikahannya sesuai dengan firman-Mu. Karena itu hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami. Urapi kami Tuhan, sehingga berkat-Mu akan tercurah bagi keluarga ini. Sehingga keluarga ini betul-betul menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang ditolong Tuhan, keluarga yang dituntun Tuhan. Karena itu hari ini kami minta Tuhan curahkan, boleh menurut kita, curahkan berkat atas mereka. Dalam nama Yesus, sebelum hamba-Mu memintakan berkat Tuhan atas mereka, biar Tuhan ampuni segala dosa-dosa mereka pada masa lalu. Tahirkan mereka, layakkan mereka di hadapan-Mu Tuhan, sehingga mereka berhak mendapat janji-janji Tuhan yang Tuhan siapkan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Karena itu Tuhan, turunkanlah berkat-Mu atas pernikahan mereka, sehingga pernikahan mereka menjadi pernikahan yang diberkati Tuhan, yang ditolong Tuhan, yang dijagai Tuhan. Bahkan Tuhan berkati mereka secara rohani, Tuhan berkati secara finansial, Tuhan berkati anak-anak mereka, bahkan Tuhan berkati usaha mereka, sehingga mereka diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Dan sebagai tanda dari gereja, kami berikan Alkitab ini. Biarlah Bapak dan Ibu hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman, sehingga apa yang Tuhan katakan tadi, Dia akan berkati kita di dunia ini dan juga dalam kerajaan sorga betul akan menjadi bagian kalian untuk kemuliaan nama Tuhan. Boleh terima kitab ini bersama. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat. Puji nama Tuhan, silahkan duduk kembali saudaraku. Kita akan mendengarkan pengumuman tentang kegiatan gereja kita sepekan ke depan. Kepada pelayan pengumuman kami persilahkan. Puji nama Tuhan. Shalom untuk kita semuanya. Berikut pengumuman Minggu 19 April 2026. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah raya minggu ini. Kiranya hadirat Tuhan melingkupi setiap kita dalam ibadah hari ini. Yang kedua, apakah ada di antara Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Kalau ada, kami undang untuk bangkit berdiri. Puji Tuhan. Selanjutnya untuk kegiatan kita di 1 minggu ke depan, mari kita simak dalam Permata News berikut ini. Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, kita boleh terus berjalan bersama dalam kasih dan anugerah-Nya. Setiap minggu, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bertumbuh, bersekutu, dan melayani lebih sungguh lagi. Karena itu, mari kita simak bersama beberapa informasi pelayanan gereja kita dalam minggu ini, supaya kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga terlibat aktif dalam setiap karya Tuhan di tengah jemaatnya. Berikut ini Permata News minggu ini. Pertama,
doa malam dan pendalaman Alkitab akan diadakan pada hari Kamis 23 April 2026 pukul 19.30 WIB di gereja. Doa malam ini merupakan komunitas doa yang terbuka bagi seluruh jemaat yang rindu mengalami lawatan Tuhan secara pribadi. Kami mengajak seluruh jemaat untuk meluangkan waktu setiap hari Kamis malam untuk bersama-sama mencari wajah Tuhan. Secara khusus, seluruh pelayan Tuhan di gereja ini diwajibkan untuk mengikuti doa malam tersebut sebagai bagian dari komitmen dan tanggung jawab pelayanan kita. Kedua, ibadah pemuda Blessing Community akan diadakan pada hari Sabtu 25 April 2026 pukul 19.30 WIB. Mari ajak teman, kerabat, sahabat, bahkan pacar saudara untuk bertumbuh bersama dalam persekutuan pemuda dan kelompok sel di gereja ini. Ketiga, ibadah raya atau kebaktian kebangunan rohani pada hari Minggu 26 April 2026 pukul 10 WIB akan dilayani oleh Pendeta Yosua Sibarani MTH. Ibadah ini juga disertai dengan ibadah anak sekolah minggu. Mari ajak seluruh keluarga dan teman untuk menikmati hadirat Tuhan dan mengalami keintiman bersamanya dalam ibadah yang penuh berkat ini. Demikian Permata News minggu ini. Mari kita terus setia dalam ibadah, bertumbuh dalam persekutuan, dan giat dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita. Shalom. Demikianlah info tentang kegiatan gereja kita. Selamat hari Minggu buat kita semua. Dan ayat firman Tuhan untuk kita minggu ini tertulis pada Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur kita boleh ibadah bersama-sama pada siang hari ini dan saya percaya kita semuanya dilawat oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, ada sedikit pengumuman yang saya sampaikan. Yang pertama, anak muda di tempat ini, Youth Blessing Community, Bapak Ibu akan mengadakan ibadah retreat. Ibadah retreat ya di rumah retreat Bapak Ibu Saudara. Dan kesempatan ini kami memohon dukungan dari Bapak Ibu untuk bisa mendukung dalam dana dan doa dan daya gitu ya. Jadi 3D. Karena memang kebanyakan anak muda di tempat ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang sedang berjuang bergumul dengan pendidikannya. Maka kami sudah berdiskusi dengan Pak Gembala, mulai minggu ini mungkin kita akan mengadakan ekstra kolekte kedua Bapak Ibu Saudara nanti untuk kegiatan ibadah retreat anak-anak muda. Dan mungkin kami juga rindu nanti nggak hanya mereka yang ada di ibadah di tempat kita yang ikut, tapi juga yang teman-teman mereka juga boleh ikut supaya dilawat Tuhan, mengalami pemulihan daripada Tuhan, Bapak Saudara. Jadi kami bergumul mungkin di bulan 5 atau bulan 6 nanti sebelum libur semester ini, supaya anak-anak muda di tempat ini boleh ibadah retreat di luar Bapak Saudara ya. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara kita akan adakan persembahan satu kali lagi Bapak Saudara, boleh Bapak Saudara ya. Ya, seberapa yang ada Bapak Saudara, berikan yang terbaik. Dan kalau kita beri dengan sukacita, firman Tuhan berkata Tuhan mengasihi orang-orang yang beri dengan sukacita. Boleh dong dari kolektan tadi, boleh menyodorkan kembali, ya memberikan kembali kantong persembahan yang warna hitam. Baik, sembari kita memberikan persembahan untuk membantu retreat, ibadah retreat anak muda di tempat ini. Bapak Ibu, ini sedikit tayangan klip kegiatan baptisan dari Ibu Maria dan Saudari Ruth ya yang sudah dibaptis kemarin. Boleh kita simak bersama-sama. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Iya, boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Saudara. Iya, selamat menjalani hidup baru buat
ibu dan saudari kami yang dibaptis kemarin. Bagi Bapak Ibu Saudara juga yang rindu dibaptis, boleh mendaftarkan diri. Nanti kita akan lakukan sakramen pembaptisan Bapak Ibu Saudara. Itu aja pengumuman dari saya. Tetap semangat buat kita semuanya. Tuhan memberkati kita dan kita akan berdoa syafaat. Saya minta dengan kasih dan hormat Ibu Gembala mimpin doa syafaat. Shalom sedang jemaat semua. Terima kasih sudah hadir dan berbakti di tempat ini. Bersama Gembala kami mengucapkan sangat-sangat berterima kasih. Saudara tetap setia berbakti di tempat ini. Kita akan masuk ke doa syafaat. Kita menundukkan kepala dan berdoa bersama. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau dapat melakukan hal-hal yang besar yang ada di dalam kehidupan kami. Hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Dari pimpinan tertinggi hingga terendah. Engkau beri mereka hikmat akal budi Tuhan. Sehingga dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Berkati sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Khususnya kami berdoa Tuhan untuk ibunda dari saudara Aaron Ham Manurung. Yang saat ini berbaring sakit. Tuhan, Engkau sembuhkan. Engkau lakukan mujizat Tuhan. Seperti Engkau melakukannya kepada orang lain. Engkau memberi kesembuhan bagi Mama Aaron ini. Campur tangan Tuhan, segala sesuatunya. Engkau bangkitkan dia. Engkau beri kemenangan dia. Engkau beri kekuatan bagi Aaron Manurung. Terima kasih Tuhan untuk semua ini. Kami berdoa untuk sidang jemaat seluruhnya Bapa. Engkau berkati mereka Tuhan. Kami tidak tahu pergumulan mereka. Tapi kami tahu kami punya Allah yang hidup. Allah yang berkuasa atas kami. Allah yang akan membereskan segala masalah kami dalam keluarga kami. Dalam anak-anak kami. Dengan suami kami atau si istri kami Tuhan. Engkau campur tangan untuk semua pergumulan mereka. Beri kemenangan bagi mereka Tuhan. Karena dengan ini Tuhan kami tahu kami hidup di dalam Engkau. Karena kemenangan menjadi bagian bagi kami. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau berkati kami semua Tuhan. Engkau berkati gereja-gereja-Mu di sekitar ini Tuhan. Teristimewa gereja GBI Permata Sipoholon. Berkati gembala kami Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu kepada kami semua. Beri kekuatan, umur panjang dan kesehatan Tuhan. Sehingga dimanapun Engkau memakai beliau, kiranya rahmat-Mu turun atas mereka. Tuhan beri hikmat akal budi bagi gembala kami Tuhan. Sehingga dapat menjalankan misi yang Kau tanamkan di hatinya. Kesehatan Tuhan Engkau pulihkan semuanya. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak kami yang terkasih di tempat ini. Berikan mereka kekuatan Tuhan. Kuduskan mereka dalam pergaulan mereka Tuhan. Sehingga mereka layak melayani Engkau di tempat ini. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Berkati kami semua satu demi satu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus sebelum kami mengakhiri doa ini Tuhan. Kami mohon dengan amat sangat kepadamu ya Bapa. Kiranya pelayanan kami berkenan di mata-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Lebih sungguh lagi dengan imanmu katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku.
kasih Tuhan, inilah keyakinan kami bahwa Tuhan pasti akan turun tangan memberkati kami, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Tuhan telah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Sementara kami akan mengakhirinya, kami juga minta Tuhan curahkan berkat-Mu atas kami sekalian. Dan jemaat Tuhan angkat tanganmu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Terimalah kiranya anugerah berkat dalam nama Bapa, kasih yang sempurna dalam anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, serta tuntunan persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus adalah memimpin, memelihara, dan memberkati engkau mulai hari ini sampai Maranatha, sudah kembali mengangkat kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Amin. Silakan dulu sebentar Bapak Ibu sekalian. Silakan dulu sejenak.